Oke. Nah, pecahan kita tahu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Kalau pecahannya adalah dalam bentuk fungsi polinomial seperti ini. Jadi yang di atas adalah polinomial X, di bawah juga X. Ya. Nah, pecahan ini kalau dalam istilah ini kita bisa sebut sebagai improper dan proper ya. Kalau dalam gampangnya ya pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran dan pecahan yang memang benar-benar pecahan. Nah, penerapan dari ekspansi pecahan parsial ini adalah pada pecahan-pecahan yang memang benar-benar pecahan ya, bukan pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran ya, jadi ada bagian yang tidak pecahannya. Kalaupun ada, maka kita akan ubah dulu ya. Misalkan contohnya di sini. Fungsi fx itu merupakan pecahan dengan pembilangnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 11x ditambah 2 per x kuadrat plus 4x ditambah 3. Nah, perhatikan ya. Di sini kan pangkat x yang di pembilang itu pangkat 3, yang di bawah adalah pangkat 2. Ya, berarti kan ada bagian dari X pangkat 3 ini yang bisa dibagi dengan X pangkat 2. Jadi ini merupakan pecahan campuran ya istilahnya ya. Atau di sini istilahnya adalah improper. Nah, sebelum kita gunakan metode ekspansi pecahan parsial, kita lihat dulu ya dari pecahan ini yang benar-benar pecahan itu yang mana. Ya. Nah, sehingga kita lakukan pembagian terlebih dahulu ya. Oke. Ya, pembagian pecahan biasa ya. Nah, terlihat di sini bahwa yang ini ternyata bukan pecahan ya. Nah, yang ini yang pecahan. Nah, yang kita ekspansi adalah yang bagian yang ini. Nah, kalau secara gampangnya mungkin seperti ini ya. Jadi yang namanya pecahan improper ini misalkan 7/4 gitu ya. Ini analogi saja ya, analogi sederhana aja lah. 7/4 itu kan bukan pecahan murni ya. Karena ada bagian yang utuhnya yaitu 1. Nah, 1/3/4 gitu kan. Nah, yang pecahan tuh yang mana? Pecahan yang ini ya, yang ini kan yang utuh. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi kalau ada fungsi polinomial pecahan seperti ini ya, kalau kita hendak lakukan ekspansi pecahan parsial, maka yang kita ekspansi adalah yang benar-benar pecahan ya, bukan bagian yang utuh di sini. Oke. Beberapa metode untuk mengubah dari pecahan seperti ini ya menjadi hasil penjumlahan atas pecahan-pecahan yang lebih sederhana seperti ini bermacam-macam ya. Nah, ini contoh di sini adalah dengan metode clearing fraction ya. Jadi apa ini? Ya metodenya seperti ini ya. Jadi kita umpamakan dulu pecahan yang hendak kita ubah ini menjadi hasil penjumlahan atas pecahan-pecahan yang lebih sederhana. Di mana pecahan-pecahan yang lebih sederhana ini kita lihat ya, kita dapatkan dari pecahan yang asal, penyebutnya di sini kita faktorkan. Nah, lalu kita jadikan tiap-tiap faktor dari penyebut ini sebagai penyebut dari pecahan-pecahan parsial di sini. Ya. Jadi ini adalah pecahan dengan penyebut X plus 1, ini X plus 2, ini X plus 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nantilah kita tinggal menentukan K1 ini berapa, K2 ini berapa, K3 ini berapa, dan K4 ini berapa. Caranya adalah kalau dengan metode ini kita kalikan kedua ruas tadi dengan ini ya, dengan satu bentuk yang merupakan sama dengan penyebut dari pecahan tadi ya. Oke, yang di kiri ini nanti penyebutnya akan hilang ya.
Kemudian yang di kanan itu kita kalikan dengan yang ini, kita dapatkan ini. Ya. Kemudian kita kelompokkan yang X3, yang ada X pangkat 3-nya, maaf ya. Berarti ada K1, kemudian plus K2, kemudian plus K3. Ya. Kemudian yang X2, ya, yang X pangkat 2-nya. Koefisiennya berapa aja? Ada 8K1, gitu ya. Kemudian ada 7K2, kemudian ada 6K3 dan seterusnya ya. Kemudian koefisien untuk X ya, yang X ada 21K1, kemudian ada 15K2, ada 11K3, ada 3K4 ya. Kemudian untuk konstanta ya, ada di sini ada 18 K1 ya, kemudian ini dan seterusnya ya. Ini adalah untuk konstantanya. Nah, kemudian masing-masing koefisien tadi kita samakan ya. Jadi kalau yang di kanan kita dapatkan koefisien untuk X pangkat 3 itu adalah ini ya. K1 ditambah K2 ditambah K3 yang tentunya harus sama dengan koefisien X pangkat 3 di sebelah kiri yang di sini 1 ya. Oke, sehingga saya mendapatkan persamaan K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 1 ya. Berlanjut ya. Kemudian koefisien untuk X kuadrat ya, X pangkat 2 atau X kuadrat. Koefisiennya adalah 8K1 plus 7K2 plus 6K3 plus K4. Yang sama dengan, kita lihat di sini, koefisien untuk X kuadrat atau X pangkat 2, 3. Ya. Oke, sehingga saya dapatkan persamaan yang kedua ini. Ya. Demikian seterusnya, ya, sehingga saya mendapatkan 1, 2, 3, 4. 4 persamaan dengan nilai yang ditanyakan. 1, 2, 3, 4. K1, K2, K3, dan K4. Nah, ini kita selesaikan dengan eliminasi, boleh, substitusi, boleh. Ya, ini persamaan linear biasa ya. Sistem persamaan linear biasa. Sehingga kita dapatkan K1, K2, K3, dan K4. Maka sistem pecahan yang fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 ini akan sama dengan persamaan yang di bawah ini. Ya, ini persamaan yang sama, pecahan yang sama, tapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, kalau bentuknya seperti yang di bawah ini kan bentuk-bentuk pecahan yang simpel ya, fungsi-fungsi yang elementer, fungsi-fungsi yang dasar. Nah, bentuk-bentuk ini akan ada di tabel transformasi Fourier. Sebenarnya itu saja ya, itu saja tujuannya di sini untuk memudahkan kita melakukan inverse Fourier maupun Laplace ya, di sini Laplace ya, Laplace. Oke, inverse Laplace. Nah, beberapa contoh metode yang dikemukakan adalah metode yang dikemukakan oleh Heaviside ini ya. Sering disebut sebagai metode menutupi ya, masalah metode. Oke, pertama jika faktor dari penyebut, ini penyebutnya, itu tidak berulang. Maksudnya tidak berulang ya faktornya tidak ada yang sama. Ya. Oke, jadi misalkan polinomial penyebut di bawah ini kita faktorkan menjadi x pangkat lambda 1. Nah, lambda 1 itu berapa? Tergantung dari persamaannya ya. Ini angka ya. Kemudian x dikurangi lambda 2 dan sampai x lambda n. Maka pecahan yang di atas ini kita ubah menjadi bentuk pecahan fx sama dengan K1 dibagi dengan x dikurangi lambda 1 ya. Jadi yang faktor yang pertama ini ya. Jadi pecahan dengan penyebutnya adalah faktor dari penyebut faktor pertama gitu ya. Dari penyebut pecahan yang aslinya ini. Oke.
Kemudian ini penyebutnya adalah faktor yang kedua dan seterusnya sampai ke N. Nah, tinggallah mencari berapakah K1, K2, sampai Kn. Nah, Heaviside memberikan rumusan seperti ini. Ya, jadi bahwa K ke R, ya, K ke R sampai ke N, itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi, fungsi fx di sini, ya, kita kalikan dengan faktor, ya, dengan penyebut di sini, ya, yang merupakan faktor dari penyebut dari pecahan fx yang lambdanya adalah lambda ke R, ya. Jadi KR sama dengan X dikurangi lambda ke R dikalikan dengan fungsi fx di mana, nah ini perhatikan, di mana X-nya adalah sama dengan lambda R. Nah, contoh gampangnya dengan menggunakan angka seperti ini, ya. Jadi misalkan ada pecahan, nah ini kebetulan penyebutnya sudah dalam bentuk faktor, ya, pemfaktoran. Jadi penyebutnya sudah dalam X1 dikalikan X min 2, ya, X plus 1 dikalikan X min 2 dikalikan X min 3. Nah, ini sudah merupakan faktor, ya, faktor perkalian. Oke, nah ini akan kita gunakan untuk merubah menjadi pecahan-pecahan parsial seperti ini, ya. Jadi X plus K dibagi X plus 1, di sini kita namakan K1, kemudian ini K2 dibagi X min 2, plus K3 dibagi X plus 3. Nah, kan tinggal mencari berapakah K1, berapakah K2, dan berapakah K3. Nah, Heaviside memberikan teori seperti ini, ya. Jadi, ini sepertinya ditutupi, ya. Ini ditutupi. Ditutupi karena apa? Karena dia hilang. Hilangnya dari mana? Nah, hilangnya adalah karena fungsi yang di atas ini, ya. Jadi fungsi ini 2x kuadrat plus 9x min 11. Jadi kan fungsi f(x)-nya ini, ya, 2x kuadrat gitu, ya. X kuadrat ditambah 9x dikurangi 11, ya, dibagi X plus 1 jadi saya terus ulang fx-nya X min 2 dikalikan X min 3, gitu, ya. Min 3, ini saya mengikuti rumusnya tadi. Saat X sama dengan, ya, ini merupakan akar dari faktor yang ini, jadi X sama dengan min 1. Nah, berarti ini harus saya kalikan dengan X plus 1. Ya, nah karena dikalikan dengan X plus 1, maka ini kan hilang. Nah, gitu, ya. Jadi ini hilang, maka gampangnya sudah ini ditutupi, ya, ditutupi X plus 1-nya hilangnya. Jadi penyebut yang X plus 1 dikalikan X min 2 dikalikan X plus 3 tadi, X plus 1-nya hilang karena kita kalikan dengan X plus 1, ya. Di mana X plus 1 ini nilai X, ya, akarnya nilai X sama dengan min 1. Di mana X min 1? Ya dari X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1. Atau akar dari X plus 1. X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1. Ya, gitu, ya. Ya, jadi mencari K1 adalah 2x kuadrat ditambah 9x min 11 dibagi
X min 2 dikalikan X plus 3, di mana X-nya adalah min 1. Lalu kita tinggal masukkan saja ya. Kita tinggal masukkan X ketika nilainya adalah min 1 ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ya. Jadi X ketika nilainya min 1. Jadi 2 kali min 1 gitu ya. 2 kali min 1 kuadrat. Nah, karena kuadrat ya jadi tetap min 1 kali min 1 jadi 1 ya. 2 kali 1 ditambah ya 9 dikalikan min 1 jadi min 9 ya. Nah, kemudian dikurangi 11 untuk pembilang. Dan untuk penyebut ya berarti ini min 1 dikurangi 2 dikalikan min 1 ditambah 3 sehingga kita dapatkan nilai K1 sama dengan 3. Nah, kita sudah memperoleh nilai K1 ya. Kemudian K2 dengan cara yang sama ya, dengan rumus yang tadi pada slide yang pertama kita akan dapatkan K1, K2 sama dengan 2X kuadrat plus 9X min 11 dibagi X plus 1 dikalikan X plus 3. Jadi faktor penyebut yang ini kita tidak gunakan ya. Kemudian berapakah X? Nah, X adalah nilai dari akar ini ya. Jadi dari X min 2 sama dengan 0 ya. X min 2 sama dengan 0. Ya, berarti X sama dengan 2. Nah, udah kita tinggal masukkan saja di sini ya. X kuadrat berarti 4 gitu ya. 2 kali 4 berarti 8 ya. Kemudian 9 kali 2 18 ya. Ini di bawah ini berarti 2 tambah 1 dan dikalikan 2 ditambah 3. Nah, kita peroleh nilai K2 sama dengan 1 ya. Kemudian untuk K3 ya dengan cara yang sama. Nah, oke, kita peroleh nilainya 11 sebesar min 20 per 10 atau min 2. Nah, sehingga bentuk pecahan yang tadinya adalah yang di sini ya, yang sebelah kiri ini akan menjadi bentuk pecahan yang sebelah kanan ya, hasil penjumlahan atas pecahan-pecahan yang lebih sederhana. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau faktornya bilangan kompleks bagaimana ya? Tidak masalah ya. Jadi faktor bilangan kompleks ya prosedurnya sama ya. Hanya memang nanti akan melibatkan bilangan-bilangan kompleks ya. Jadi kalau yang ini maka akarnya adalah real min 1. Nah, kalau yang ini ini akarnya kan bukan akan real saja ya, tapi akar bilangan kompleks ya. Oke. Nah, akarnya ini ya. Jadi yang ini akarnya adalah min 2 plus J3. Nah, yang sebelah kanan sini ya. Yang ini akarnya adalah min 2 min J3. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya. Kita tinggal masukkan saja X-nya diperoleh nilai ini ya, ini dalam bentuk rektangular dan ini kalau kita mau gunakan bentuk polar ya. Oke. Sama ya, jadi prosedurnya sama. Nah, oke, nah ini untuk apa sih? Nah, ini untuk kita gunakan pada saat kita melakukan inverse transformasi Laplace ya. Misalkan contoh yang di sini ya. Tentukan inverse Laplace dari 7S min 6 per S kuadrat min S min 6 ya. 7S min 6 per S kuadrat min S min 6. Ini Laplace-nya. Ini Laplace diminta untuk mencari inverse-nya ya. Jadi mengubah fungsi dalam S ini menjadi fungsi dalam T ya.
Dari mana? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang integral itu atau kita bisa memanfaatkan tabel transformasi Laplace. Nah, ini tabel transformasi Laplace. Nah, kita manfaatkan aja tabelnya. Ya. Hanya masalahnya adalah di tabel ini ya bentuk-bentuknya ya di sini tidak ada bentuk yang seperti soal di sini ya 7S dikurangi 6 dibagi S kuadrat min S min 6. Lalu bagaimana? Nah, kita ubah saja ya. Kalau di sini kan kita lihat bahwa bentuknya adalah bentuk-bentuk pecahan yang sederhana. Nah, dengan menggunakan teorema Heaviside tadi, kita ubah ya, kita ubah pecahan ini menjadi pecahan penjumlahan pecahan-pecahan parsial yang lebih sederhana. Ya. Nah, di sini kita pakai ya. Didapatkan bahwa fungsi 7S min 6 dibagi S plus 2 dikalikan S min 3 ini bisa saya ubah menjadi fungsi di sini 4 per S plus 2 ditambah 3 per S min 2. Nah, ini kan ada di tabel ya. Ini ada di tabel transformasi Laplace. Oke. Nah, tabelnya di sini ini saya. Nah, ini tabelnya ya. Memang agak berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya hanyalah pada ini ya. Ada kalau di Laplace itu nah di Laplace itu angkanya 1 di sini ya, bukan angka yang lain. Lalu bagaimana ya? Sudah kita manfaatkan saja properties ya, properties transformasi Laplace dan inverse proporsi perkalian dengan konstanta ya. Jadi ini kalau misalkan tidak 1 ya berarti ini dikalikan konstanta ya. Oke. Oke, kita lihat bahwa bentuk yang 4 per S plus 2 itu kita bisa lihat di tabel atas di nomor 5 ya. Nah, kita gunakan bentuk ini 1 per S min lambda tadi di sini 4 per S plus 2 4 per S plus 2 oke ya. Nah, kalau kita gunakan tabel nomor 5, maka inverse Laplace-nya adalah 4. Gitu ya. Ini konstanta, dikalikan saja. Nah, 1 per S plus 2 itu mengikuti yang ada di tabel ini, nomor 5, akan sama dengan E pangkat. Gitu ya. Berarti lambdanya adalah min 2. Berarti E pangkat min 2T. Gitu ya. UT ya UT. Nah ya, jadi kita bisa memanfaatkan transformasi Laplace ini, tabel transformasi Laplace ini kalau persamaannya kita ubah ya, kita ubah menjadi seperti ini. Oke, jadi inverse Laplace dari soal nomor A ini akan sama dengan 4 E pangkat min 2T ditambah 3 E pangkat 3T UT.